Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, jadi di konten kali ini part 2 kita pembikinan oil jet. Tadi pas pembikinan sih kita nggak sempet kita videoin karena emang kita sendiri susah video ini. Kita kasih tahu aja, kita sharing aja prosesnya gimananya. Ini lem porting yang jebol itu kemarin udah ditambel ya. Udah ditambal pakai lem porting, udah kering. Nah, lanjut kita pembikinan oil jet. Oil jet itu ibaratnya semburan penambah buat pelumas, apa sih, pelumas piston lah ibaratnya gitu. Nah, yang pertama, sebelum kalian bikin oil jet ya, di area mana kalian yang tempat harus ngebor gitu ya kan. Nih, kalian ngebor lubangnya itu di bagian tulangan sini nih, tulangan sini, tapi di sebelahnya, di sebelah kanan. Kenapa gue bilang di sebelah kanan? Kenapa bang, kok nggak di sini aja? Ya kan, di belakang sini nih, belakang tulangan yang sebelah kiri. Kenapa di sebelah kanan? Nah, jawabannya gini bang. Kenapa gue bikin kayak begitu? Karena oli yang naik dari sini pasti bakal nabrak nih, bakal nabrak di sini, terus dia nanti masuk. Tapi kalau di belakang sini, dia bakal lewat doang coy. Jadi nggak masuk olinya, berarti nggak ngalir. Jadi karena ketahan sama dinding ini nih, tulangan ini. Jadi kalau bisa kalian tuh bikin itu di sebelah kanan tulangan ya, sebelah kanan tulangan. Nah, ini pun bornya itu pakai mata berapa ya? Ya, ibaratnya segini deh, segini. Bentar. Kalau bisa segini nih, nggak tahu mata berapa ini. Seginian lah mata bornya. Kalian ngebor gini ke bagian bawah. Nih ngebornya ini jangan lurus ke begini bang ya, jangan lurus begini, tapi ke bawah. Tuh, ngadepnya ke bawah tuh begini. Miring ya, miring ke bawah. Jadi miring ke bawah. Biar kenapa bang? Kok miring ke bawah kagak lurus gitu kan? Nah ini bang. Jadi kalau misalkan kita lurus, kita ngebornya lurus, lurus gitu kan, pasti dia jebolnya tuh bukan di bagian bawah sini bang. Bukan di bagian bawah sini nih. Pasti dia di dinding sini nih, di dinding sini. Jebolnya di sini. Sebenarnya tergantung ya. Pertama gue bikin oil jet itu di sini, cuman kurang bagus, jatuhnya tuh kurang bagus, dan pasti bakal dilem-lem lah, ibaratnya lemnya tuh lebih banyak. Tapi kalau misalkan kita ngebornya ke bawah nih kayak begini, nih ngebornya ke bawah nih, abang bisa lihat tuh, ngebornya ke bawah tuh, ngebornya ke bawah, dia bakal kita tembusin di bagian sini. Jadi kita bikin lubang di sini. Gimana caranya? Lubang yang di sebelah kanan pertama kita bikin harus tembus sama lubang yang kedua yang kita bikin. Nah, kalau lubang yang ini nih bang, lubang ini kalau bisa itu abang ngebornya itu pakai mata yang kecil banget. Pakai mata yang kecil banget nih. Ini gue pakai matanya yang gede. Karena apa ya? Karena gue nggak ada gitu kan, nggak ada mata bor yang kecil banget, nggak ada. Jadi solusinya gimana bang? Kalau nggak ada, jadi ya udah. Yang penting dia udah tembus dulu. Nanti kita lem porting, ya, kita tutup dikit. Habis itu kita tusuk pakai jarum, pakai jarum peniti. Jangan jarum pentul ya, jangan jarum pentul terlalu kecil. Peniti, pakai jarum peniti. Nah jadi kan dia lubangnya agak kecil tuh. Jadi lubang gedenya ini ketutup, jadinya lubangnya jadi kecil. Jadi kayak gitu solusi dari gua. Jadi kenapa gue bikinnya tuh ya di bagian sini, karena dia bakal menuju ke dalam, karena dia bakal nabrak nih, oli bakal masuk ke bawah, bakal nyembur. Nah intinya sih itu ya, bisa dipahamin lah ya, pasti bisa dipahamin. Yang pertama abang ngebor nih ke sini, tapi ke bawah, ke bawah, udah ke bawah, terus abang bikin bor di sini. Nah, ini perhatiin dulu nih, Bang. Ini oil jet ini bakal nyemburnya itu ke bagian mana, Bang? Ke bagian dinding in atau ke bagian dinding
X gitu ya kan. Nah, gue saranin ke kalian ya, ini sharing aja nih. Semua motor yang gue alamin ya, itu rata-rata kalau misalkan baret, seher baret itu di bagian X-nya itu aman. Di bagian X-nya aman. Dan di bagian in-nya, di bagian in sini nih, selalu baret nih. Kita lihat kasus-kasus seher-seher gue nih. Nih, ini tuh di bagian in nih. Ini di bagian in, di bagian X-nya tuh di bagian X-nya aman tuh. Terus mana lagi? Nih punya Oki. Nih punya Tiger, ini punya gue. Nih, tuh. Tuh kan. Nih. Tuh. Nah, kalau bentar, gue masih ada nggak ya? Oh, nggak ada. Ada seher CBR, bentar kita cek dulu nih. Jadi biar agak paham. Nah, ini pistonnya nih. Ini piston punyanya temen gua. Ini crankcase-nya yang sekarang lagi dibenerin, yang lagi dibikin oil jet nih. Dia di bagian in juga tuh, di bagian in. Nah, ini bagian X. Di bagian innya tuh pasti baret juga. Sebenarnya sih tergantung mekanik ya. Kalau gue pribadi sih bikin oil jet itu, kalau seher udah di atas 66. Tapi kalau seher masih di bawah 66, kayak masih 64, 64 setengah, apalagi standar Tiger tuh nggak perlu. Kalau menurut gue, kalau misalkan udah di atas 66, ini sih sebenarnya balik lagi tergantung mekanik. Kalau gue pribadi ya, gue bukan mekanik sih, cuman ya iseng-iseng aja ya bongkar-bongkar mesin. Kalau udah di atas 66 itu biasanya, apalagi sehernya seher CBR, itu gue saranin pakai oil jet. Bukan seher CBR aja sih, seher apapun. Intinya kalau udah 66 itu pasti gue upgrade oil jet. Nih. Jadinya begini. Intinya tuh di bagian X itu kan dia mesin tuh muternya ke arah X ya. Bandulnya muternya ke gini kan. Nah, cipratan oli dari bandul itu bakal nyiprat ke bagian dinding X. Jadi bagian X tuh nggak bakal yang namanya kekurangan oli. Kalau misalkan olinya pun masih ada gitu kan. Kecuali olinya nggak ada, kering nih. Nah itu baru bisa jadi kanan kiri jebol nih, apa namanya, baret nih. Aduh batuk gue. Tapi kalau misalkan yang baret di sebelah in doang, itu bisa dipastiin itu dia kekurangan oli, kekurangan cairan, karena dia muternya ke sini doang. Kulkas tuh muternya ke apa sih, arah lawan jam. Jadi dia nyipratnya tuh, kalau gue perhatiin nih motor tuh gue puterin nih kulkas ini, dia nyipratnya tuh ke sini. Di sini kering kurang ibaratnya ya, nyiprat dikit. Cuman kan kalau RPM tinggi ya kan, di sini tambah banyak nih pelumasan, cuman di sini kurang. Makanya dibikin oil jet. Nah, oil jetnya ini diarahin ke bagian in, bukan ke bagian X, dan bukan ke bagian di bagian sini dan di bagian sini, tapi di bagian sini nih, dinding in. Ya, di dinding in sini nih. Nih, di dinding ini. Bukan di ini kan gini piston. Ya kan? Di dinding ini nyipratin nih. Bukan di bagian sini dan di bagian sini. Percuma gitu ya kan, kalian nyipratin nih bikin oil jet, tapi semburannya tuh ke arah sini. Jadi ibaratnya ini nyemburnya ke sini, atau ini nyemburnya ke atas. Percuma kalau menurut gua ya, karena yang membutuhkan cairan itu di bagian in. Ya mungkin bisa dimengerti lah ya, dan bisa dipahamin. Mungkin kalian yang pengen bikin oil jet, ya dipikirin dulu gitu kan, kalau sehernya masih standar mendingan jangan. Karena ya sebenarnya bisa aja, cuman jatuhnya mah karena sehernya masih standar ya, menurut gue sih masih aman-aman aja. Cuman kalau misalkan udah seher gede gitu kan, udah apalagi yang CBR nih model-model tipis gitu kan, saran dari gue sih gitu, bikin oil jet kayak begini, ngarahinnya tuh ke bagian in. Nah begitu cuy. Jadi kurang lebih begitu. Masukan dari gue ya itu,
mau gimana dah, intinya kalian mau bikin tembusnya ke sini kek, ke sini kek, ke sini kek, ke sini kek, intinya kalau bisa semburan itu ke bagian dinding liner in, jangan di dinding liner X. Liner X itu tanpa oil jet itu udah basah banget, udah nyiprat banget tanpa kalian bikin oil jet, karena ada putaran bandul atau kruk as yang nyipratin tuh oli. Intinya kayak gitu ya cuy ya. Ini sih singkat aja, padet deh kan, maksudnya biar kalian mengerti. Nah, kalau bisa bikinnya itu di sini nih. Ini tulangan kedua atau di tengah-tengah lah, tulangan yang tengah-tengah sini di sebelah kanan. Jangan di belakangnya ataupun jangan di sebelah sini. Di sebelah sini bisa. Cuman kan jatuhnya kan ya masa dempetan sama ini semburan ke atas kan nggak mungkin ya kan. Pasti kan kita bikinnya di sini misah. Gitu cuy. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti sih. Jadi sekedar sharing dan semoga bermanfaat sih. Jadi gitu aja cuy. Nah, terima kasih buat kalian, jangan lupa subscribe, komen, like. Kalau ada yang nanya di komen aja, insya Allah kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ini crankcase khusus, crankcase apapun ya. Crankcase intinya keluarga motor Honda itu bisa semua, CB, GL, MP3 bisa, Mega Pro bisa. Oke, sekian dari gua, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share kalau memang teman-teman kalian juga pengen bikin ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.